katakan sebelumnya, mantan Rektor UGM Profesor Sufyan Effendi dengan tegas menyatakan itu. Nah, setelah dicabut pernyataan beliau, ini menurut Prof ada apa sebenarnya? Terima kasih. Izinkan saya sebelum menjawab itu sedikit ke belakang ya. Melihat perkembangan yang ada hari ini, sebagai sarjana hukum saya sedih. Karena hukum kita ini seperti main bola aja. Kadang-kadang ditendang, kadang-kadang digiring, kadang-kadang out, macam-macam kan. Jadi tidak apa namanya. Sebagai orang hukum saya sedih saya melihat apa yang terjadi di negeri ini. Ya. Sehingga sesuatu yang mahal dalam filsafat hukum kita mengenal ada salah satu esensi hukum itu adalah kepastian. Itu yang hari ini agak mahal menurut saya. Atau paling tidak belum tercapai satu. Kedua, dulu ada anggapan bahwa tanda kutip permainan ijazah palsu ini dalam rangka meletakkan Pak Jokowi tetap di hotspot ya. Senantiasa ada di sorotan media, sehingga dengan ide itu berkembang tarik ulur sehingga demikian rupa beliau tetap aja menjadi seseorang yang menjadi media daring pada hari itu. Nah, kalau itu asumsinya, saya beberapa jam yang lampau saya mendengar dalam sebuah di podcast juga bahwa di drone emprit. Mereka mengatakan kalau awal-awal perkara ini berjalan, kasus ini berjalan, mungkin belum perkara ya, kasus ini berjalan, kesannya Pak Jokowi diuntungkan awalnya, tapi sekarang tidak lagi katanya. Sekarang tidak lagi. Nah, jadi kalau memang ada di back mind senario mengatakan bahwa ini adalah dalam rangka tetap meletakkan beliau menjadi salah satu bintang di Indonesia, kayak sekarang sudah agak sedikit meleset dari perkiraan. Jadi itu yang saya tidak tahu mana yang benar. Negeri kita ini kan susah sekali mencari yang benar itu. Walaupun dalam filsafat hukum kita mengatakan bahwa kita mencoba mencari yang kebenaran itu yang bersifat hakiki. Dalam bahasa Islam kita sebut dengan hakul yakin. Ya, dalam bahasa filsafat kita sebut dengan kebenaran yang hakiki. Walaupun di situ ada sedikit unsur spekulatif, sesuatu yang melompat dari logika, tapi ia bisa dikonstruksi dengan pengalaman-pengalaman empirik yang ada. Itu agak sedikit berbau akademik. Nah, berangkat dari pertanyaan Rian tadi, saya ingin mengatakan begini, bahwa saya kebetulan mengikuti wawancara Pak Sufyan Effendi itu dengan siapa? Dengan Trismon dan dua orang alumni Gajah Mada yang konon kabarnya angkatan dia berdekatan dengan angkatan 80-an yang hari ini diklaim sebagai angkatannya Pak Jokowi. Nah, Pak Sufyan Effendi bercerita macam-macam ya, sampai pada kesimpulan bahwa Pak Jokowi itu DO, tidak pernah menjadi alumni Universitas Gajah Mada, dan sebagainya. Dan saya tidak mengikuti komentar dua alumni mereka yang ada, tapi ada yang nyeletuk seperti mengkonfirmasikan itu. Nah, kemudian saya menduga ini setelahnya heboh lagi nih, karena yang ngomong itu seorang Profesor Dr. Sufyan Effendi. Beliau bercerita dengan sedikit introduksi dia bahwa beliau seorang akademisi yang jempolan sebenarnya. Beliau tidak punya gelar master, tapi beliau jadi seorang PhD karena dalam proses di bachelor dia di Pittsburgh. Semoga saya tidak salah. Di Amerika, waktu dia kuliah, dosennya bilang, Anda ini pantas, pintar. Oleh karena itu dalam bahasa akademik dia bilang, di-invite dia masuk ke program doktor. Jadi dia bypass beberapa. Tanpa S2 ya? Tanpa S2. Jadi beliau mengatakan setelah itu baru Ikhlasul Amal almarhum Amin Rais dan sebagainya itu mereka mengikuti langkah-langkah beliau sebagai political scientist, tapi tetap menapak dari S1 dari dalam negeri di Gajah Mada, 2 di luar negeri master, kemudian yang 3 baru dia dapat itu. Sementara Pak Sufyan Effendi tidak. Artinya sama Pak Amin Rais lebih senior Pak Sufyan Effendi lagi? Lebih senior Pak Sufyan Effendi. Nah, dengan demikian kan nampak itu bahasa beliau itu cerdas. Nah, walaupun saya melihat bahwa beliau kan sudah sepuh sebenarnya. Tapi dengan memori-memori yang ada sedemikian rupa. Kemudian sekali lagi saya tidak bisa pula menjawab kenapa beliau cabut statement itu di belakang hari. Nah, tentu itu bisa dalam bahasa saya bisa muncul interpretasi liar dari orang, karena beliau pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Beliau pasti tidak akan mengatakan apa-apa, hanya sekedar menyesal dan mencabut. Itu kan lisan saja, tertulis saja, tidak verbal ya. Dan kalau bahasa saya didu, itu surat yang sudah disiapkan oleh orang, kemudian Pak Sufyan Effendi tinggal teken, itu bahasa yang dikatakan saya didu. Benar yang tidak, yang paling tahu itu persis adalah Pak Sufyan Effendi. Nah, bagi saya, orang sekaliber Sufyan Effendi mencabut statementnya itu tentu bukan tanpa apa-apa. Saya tidak berani menjawab apa-apa itu apa gitu ya. Tapi pasti ada sesuatu di belakang layar. Sehingga bisa karena beliau, tapi saya tidak yakin itu dari nurani beliau.
Saya termasuk yang tidak yakin itu dari Nurul, tapi mungkin ada tekanan sedemikian rupa, Saya ngutip pendapat saya, Didu mengatakan bahwa dia menelpon kawan-kawannya yang ada di Jogja, tolong dikawal Prof. Sufyan Effendi, karena beliau macam-macam, kata saya Didu. Dan tapi akhirnya ternyata demikian rupa perkembangannya. Bagi saya, semoga tidak ya ada intervensi dari luar. Semoga tidak. Saya membayangkan kalau statement Pak Sufyan Effendi itu keliru, biarlah nanti diuji di pengadilan. Kalau ternyata apa yang dia katakan itu bohong, by design, dia akan kena nanti keterangan palsu, sumpah palsu. Kalau tidak. Tapi ini selesai di tingkat yang, maaf, kesan saya prematur. Ya, saya katakan di forum ini dulu bahwa memang Barreskrim sudah mengatakan ini tidak bisa diterima dan sebagainya. Tapi mari kita sadari bahwa proses peradilan di Indonesia tidak selesai di Barreskrim. Pendapat Barreskrim, pendapat aparatur negara, tetapi ia tidak mungkin dilawan masuk dengan para peradilan. Jadi oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan kalau kita tidak percaya polisi, siapa lagi? Ini bukan persoalan tidak percaya. Ada hak warga negara untuk menyatakan keberatan atas kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh polisi yang bernama SP3 misalnya. Ya, itu bisa menjadi objek pra peradilan. Artinya, janganlah katakan orang yang tidak setuju dengan pendapat itu sebagai orang tidak percaya dengan institusi pengadilan. Tidak. Orang tidak percaya dengan institusi kepolisian, tidak. Saya mengajar etika profesi dulu ya, sebelum jadi dosen kontraktor nih. Dulu tidak ada satu pun di dalam kode etik profesi hukum manapun bahwa mereka semua adalah orang-orang calon pengisi surga. Nah, itu kalimat seperti itu. Nah, itu mereka adalah manusia biasa. Manusia biasa dalam pendapat saya, dia mempunyai tempat khilaf. Institusi, mungkin ada yang mengatakan institusi tidak mungkin silap lah. Institusi diisi oleh manusia juga, ya. Apalagi kalau. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, kita sudah menyimak dan memperlihatkan dari cuplikan video seorang Prof Firman dari rektor atau mantan dari dosen UGM juga, teman-teman ya. Ini bisa dibilang semakin banyak orang yang terlibat dan semakin banyak juga orang yang membuka dan mengetahui dari apa yang sudah terjadi masa-masa sekarang, teman-teman ya. Dan kini mungkin yang terjadi tentang kasus ijazah masih dilibatkan tentang ijazah Jokowi tersebut, yang dimana alumni dari UGM dan itu akan terlibat orang-orang atau dosen dari Jokowi yang sudah melakukan bimbingan atau yang sudah memberikan beberapa ajaran-ajaran ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, jika kita melihat dari seorang Prof Firman juga yang dimana dari mantan rektor UGM tersebut, ini dia mengatakan bahwa dia sedih melihat orang-orang yang sudah melakukan hal-hal kini terjadi. Karena apa? Karena dia mengetahui apa yang sudah terjadi, karena dia adalah ahli hukum ya, teman-teman ya. Mungkin dari Ibu Rektor of Familia juga yang kini sekarang masih banyak beberapa hujatan dari netizen yang semakin banyak, semakin terlihat, teman-temannya, bahwa dari Ibu Rektor of Familia tersebut mengatakan, dan dia juga sudah memberikan klarifikasi, membuat video kemarin ya, teman-teman, boleh dicek sendiri. Ini tentang apa yang sudah terjadi, bahwa yang mengatakan tentang kasus, yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dan di sini terlihat, teman-teman ya, dari seorang Prof Firman juga, dari seorang Firman juga mengatakan bahwa kita sedih melihat keadaan tersebut. Itu maksudnya dia mengatakan dan tidak setuju apa yang sudah disampaikan oleh beberapa orang yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi tersebut itu benar atau tidak ya. Ya, teman-teman, semakin kita gali, semakin kita ketahui apa yang sudah terjadi, dan semakin juga terlihat orang-orang dan siapa saja dalang di balik tersebut ya, teman-teman.
Ini ada komentar dari netizen yang mengatakan bahwa untuk maju itu memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa semenit, 2 menit boleh. Setelah itu harus bangkit lagi. Jokowi Dodo, semoga salam sejahtera dari segala bencana. Ayo para penegak kebenaran, negara ini sudah bobrok karena kebohongan, kedustaan. Bantu dukung, bersuaralah untuk membela kebenarannya. Para rakyat jelata berusaha mencari uang buat nafkahin sekolah anak-anaknya supaya sekolah setinggi mungkin dan berharap kedepannya bakal diangkat menjadi pemimpin di negeri ini. Taunya yang dipilih jadi pemimpin orang nggak sekolah. Tutup aja lah sekolah-sekolah di negeri ini lagi kalau pemimpinnya orang yang nggak sekolah. Ya, teman-teman, sedikit banyak juga netizen yang menyinggung tentang hal-hal yang terlibat tentang kasus tersebut. Itu semakin memperburuk kita untuk melihat apa yang sudah terjadi kini sudah berlalu ya teman-teman. Belum berlalu ya, karena ini belum selesai. UGM-nya tetap baik, tapi oknum fakultasnya, betul teman-teman, yang buruk dan perlu ditindaklanjuti, tidak terbukti bersalah. Memang UGM-nya tidak bersalah, itu baik, karena mereka juga menjalankan sesuai apa yang sudah mereka lakukan sejak dulu-dulu. Tetapi banyak orang-orang yang mungkin terlibat tentang kasus-kasus ini ya teman-teman, tetapi dilibatkan dengan UGM dengan nama yang dibalik. Seperti suatu tempat menyimpan harta yang super berharga yang dijaga dengan ketat, peralatan canggih dan keamanan yang juga ekstra berlapis-lapis, tetapi bisa kebobolan. Ini ibarat kasus Jokowi. Para orang yang tidak percaya ke posisi ini karena terlalu banyak rekayasa dan terlalu arogan ke masyarakat. Dunia pendidikan Indo diobrak-abrik penipu ijazah. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman tentang seperti ini? Silahkan isi tanggapannya di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.